Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng menatap individu kuat dari ras robot di depannya, mengerutkan kening. Dia tidak menyangka ras barbar begitu akurat. Tapi, setelah dipikir-pikir, dia tidak terlalu terkejut. Ras serangga, ras iblis, dan ras robot sering berhubungan dengan manusia, dan mereka memiliki informasi rinci tentang manusia. Selain itu, hanya yang paling berbakat yang bisa mendapatkan token dan datang ke tanah warisan. Aku tahu kamu adalah Blade River Emperor, bahkan jika kamu tidak berbicara, kata salah satu ras robot terkuat sambil menatap Luo Feng. Dia ingin membunuh manusia di depannya untuk mendapatkan hadiah yang menggiurkan. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menebak identitasku. Luo Feng menyeringai, namun, saya sudah tahu bahwa Anda adalah Kaisar Jujue. Adapun identitas saya, Anda dapat terus menebaknya. Luo Feng melangkah ke mata air dan menghilang. Kaisar Jujue agak bingung. Dia melihat ke alun-alun yang kosong dan berbisik, menarik karena dia tidak mengakuinya. Tampaknya Kaisar Sungai Blade yang terlalu berbakat ini tidak memiliki temperamen yang baik. Lagi pula, dia sangat berbakat. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk memasuki tanah warisan diberi karunia. Ketenaranlah yang membuat Blade River Emperor istimewa. Semua orang di alam semesta tahu bahwa ada Kaisar Sungai Blade dalam ras manusia yang mampu mengalahkan Kaisar Puncak hanya sebagai penguasa sektor. Itu melampaui banyak bakat lain di alam semesta, bahkan Kaisar yang tak terkalahkan itu. Tidak heran mereka cemburu. Tanah harta karun, kata Kaisar Jujue. Tempat itu selalu dipenuhi ahli waris, dan mereka tidak akan tinggal lama di sana. Akan ada seseorang yang bisa mengetahui identitas aslinya. Kaisar Jujue tersenyum dan melangkah ke tirai air. Meskipun Luo Feng tidak mengakui identitas aslinya, Kaisar Jujue telah berevolusi dari bentuk kehidupan yang cerdas, yang memberinya kemampuan berspekulasi luar biasa yang merupakan sumber kebanggaan baginya. Teleportasi telah selesai. Luo Feng muncul di puncak gunung, dan dia bisa melihat puluhan ribu bukit dari segala jenis. Dia bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Ada danau dengan ukuran berbeda di antara pegunungan, yang terbesar berukuran lebih dari 1 juta kilometer persegi. Danau itu seperti batu giok zamrud, beberapa terang sementara yang lain gelap. Luo Feng mendongak, ada aurora yang bergerak naik di langit. Rupanya, tanah harta karun berada di dalam danau aurora 5 warna. Itu benar, pikir Luo Feng. Tanah harta karun dibanjiri barang-barang berharga. Sekolah Dewa Leluhur perlu menempatkannya di tempat yang aman, atau itu akan dirampok oleh beberapa makhluk tertinggi di luar. Luo Feng terbang dan melakukan perjalanan melintasi pegunungan melalui udara. Dia bisa melihat makhluk dari semua ras, termasuk banyak makhluk khusus. Beberapa makhluk raksasa dari ras iblis dan ras tumbuhan menyusutkan tubuh mereka. Menarik, pikir Luo Feng. Ini seperti pameran semua makhluk. Meskipun saya melihat banyak balapan di medan perang domain luar, itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang satu ini. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng melihat begitu banyak ras dan klan yang belum pernah dia temui sebelumnya, yang membuatnya bersemangat. Setelah beberapa saat, dia terbiasa. Luo Feng terjun dan mendarat di gunung. Dia menemukan sebuah batu, duduk di atasnya, dan bertanya-tanya, di mana harta karun itu? Saudara manusia, dia mendengar suara memanggil. Luo Feng berbalik dan melihat seseorang terbang ke arahnya. Dia transparan dengan wajah tampan dan ditutupi baju besi hijau. Luo Feng tersenyum dan berkata, saudara klan kabut gelap. Klan Dark Mist milik Hong Alliance. Aku 1000 hujan, kata si tampan dari klan Dark Mist sambil tersenyum. Saya Hua, kata Luo Feng. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu baru saja tiba? 1000 hujan bertanya. Memang, ini pertama kalinya aku berada di tanah harta karun. Luo Feng melihat sekeliling dan menghela nafas. Kudengar ada beberapa harta yang ditinggalkan oleh para senior sekolah Dewa Leluhur. Tapi yang bisa kulihat hanyalah pemandangan yang indah, bukan harta karun itu. Kamu tidak menemukan harta karun? Tosat Rain tertawa terbahak-bahak. Apa kesepakatannya? Luo Feng menatapnya. Kenapa itu lucu? Ada harta karun di mana-mana. Tosat Rain menunjuk ke sekeliling. Harta karun tersembunyi di setiap gunung dan setiap danau. Dimanapun, Luo Feng bingung. Ada puluhan ribu gunung dan danau. Berapa banyak harta yang ada di sana? Ada banyak harta karun. Lihat, itu adalah 108 gunung tertinggi.
Tosatrain menunjuk ke pegunungan yang menjulang jauh, yang secara signifikan lebih tinggi dari yang lain. Setiap ahli waris tahu bahwa 108 barang berharga dari sekolah dewa leluhur disembunyikan di sana, dan 42 diantaranya telah diambil oleh beberapa orang paling beruntung di alam semesta, yang terbaru adalah 1,2 juta era yang lalu. Satria alam semesta dari ras iblis yang beruntung mendapatkan harta yang tak ternilai. Harta yang tak ternilai? Luo Feng sangat senang. Tentu saja, lanjut Tosatrain. Ini adalah tanah harta karun sekolah dewa leluhur. Masing-masing dari 108 barang berharga teratas setidaknya merupakan harta yang tak ternilai. Ada banyak barang berharga langka lainnya, juga, beberapa di antaranya sangat membantu bagi mereka yang mengikuti jalan dewa binatang. Mereka hampir tidak mungkin didapat. Luo Feng melihat ke pegunungan. Tidak ada yang mencoba memotong ke pegunungan? Luo Feng berkata dengan bercanda. Siapa yang berani melakukan itu? Kata Sungai Seribu. Untuk satu hal, semua gunung dilindungi oleh kekuatan danau aurora 5 warna, dan kaisar seperti kita tidak dapat merusaknya sama sekali. Juga, untuk ksatria alam semesta yang mampu melakukan itu, mereka tidak berani. Merusak tanah harta karun adalah penghujatan bagi semua senior sekolah dewa leluhur, di mana siapapun akan dibunuh seketika oleh danau aurora 5 warna. Luo Feng mengangguk. Jangan pikirkan barang-barang berharga di sana, Tosatrain tersenyum dan berkata. Semakin berharga barang-barang berharga, semakin sulit untuk mendapatkannya. Jika kita mengetahui persyaratannya, kita mungkin bisa memperjuangkannya. Namun, kita bahkan tidak tahu kondisi apa yang dimiliki oleh orang-orang tertinggi itu untuk membuka harta karun itu. Itu sebabnya hanya keberuntungan yang bisa membantu. Jika Anda dapat menemukan yang cocok untuk Anda, yang terlemah di sini lebih berharga daripada harta biasa. Luo Feng mengangguk, memikirkan makhluk yang telah meletakkan barang-barang berharga itu. Ada banyak sekali kaisar di tanah harta karun, tetapi ada juga banyak ksatria alam semesta. Bagaimanapun, banyak pewaris adalah ksatria alam semesta, dan banyak dari sub-anggota sekolah dewa leluhur adalah ksatria alam semesta. Rasio antara kaisar dan ksatria alam semesta adalah 1000:1, dan para kaisar menghindari para ksatria. Hong, sosok yang menjulang tinggi terjun ke gunung. Manusia, kata makhluk itu saat melihat Luo Feng dan Tosatrain. Manusia adalah yang paling menyebalkan. Sosok itu membenci mereka. Dia terjun ke arah Luo Feng dan Tosatrain, yang berusaha menghindarinya. Namun, sosok itu mempercepat dan mengenai Luo Feng secara langsung. Hong, kekuatan dewa yang hebat menyerang Luo Feng dan Tosatrain, dan mereka terpental. Darah mengalir dari mulut mereka. Bajingan, Tosatrain menggertakkan gigi karena marah. Wajah Luo Feng menjadi gelap. Tosatrain meraihnya dan berbicara kepadanya secara mental, berkata, jangan pergi. Dia adalah ksatria alam semesta. Luo Feng sangat marah. Dia belum pernah menemukan orang yang begitu agresif dan sembrono. Kami berada di dalam danau aurora 5 warna. Apa yang dapat dia lakukan? Bunuh kami. Dia tidak membunuh kita, jawab Tosatrain. Ksatria alam semesta ini telah tinggal di sini selama beberapa era, dan mereka tahu aturannya. Melihat, gunung tetap utuh, dan tubuh kita tidak hancur. Dia hanya mencoba mempermalukanmu. Apa yang dapat Anda lakukan? Tapi Luo Feng menyerang ksatria sebelum Tosatrain bisa menyelesaikannya. Di atas gunung, makhluk itu melirik mereka berdua dan mencibir. Namun, dia terkejut melihat manusia datang ke arahnya. Apa yang dia lakukan? Dia hanya seorang kaisar. Makhluk itu kesal dan berencana untuk mengusir Luo Feng. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang membuatnya bingung. Luo Feng memegang kristal dewa api. Kristal itu tidak memberinya ancaman, tetapi ledakan darinya bisa membunuh manusia. Jika manusia mati, dia akan mati bersamanya. Ksatria, Luo Feng mendarat di gunung memegang kristal dewa api dan menatap ksatria alam semesta dari ras barbar. Bisakah kaisar yang menggertak benar-benar memberimu rasa pencapaian? Ksatria Beisan telah lama tinggal di Pulau Bauhinia, dan dia sering pergi ke tanah harta karun. Dan kaisar yang lemah sudah terbiasa dengan dia yang dominan. Ini adalah situasi yang biasa di pulau itu, karena para ksatria dan kaisar sama sekali tidak setara. Ksatria dengan temperamen yang baik akan terbang ke suatu tempat secara perlahan, dan kaisar di sana akan pergi. Namun, jika mereka bertemu dengan yang agresif seperti ksatria Beisan ini, mereka hanya bisa bertahan dengan mereka. Itu sudah cukup umum.
Besan Knight memandang manusia di depannya dan mencibir, menindasmu. Aku memang tidak menyukai manusia, dan karena itulah aku menggertakmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu berani tidak menghormatiku sebagai kaisar biasa? Ya, saya baru saja melakukannya, dan saya akan terus melakukannya. Apa yang ingin Anda lakukan? Luo Feng menatap ksatria barbar, memegang kristal dewa api. Itu diam di sekitar. Tosat Rain dengan darah di bibirnya, serta ras barbar kuat lainnya, semua menoleh untuk menonton. Aku belum pernah melihat yang ini, kata salah satu dari mereka. Dia baru. Lihat, satu lagi bodoh. Tidak mengherankan sama sekali. Mereka pikir mereka berada di bawah perlindungan hukum sekolah dewa leluhur dan para ksatria tidak bisa menyakiti mereka. Selain itu, banyak pendatang baru adalah yang spesial dari ras yang berbeda, dan mereka bisa, aku tidak tahan dengan itu. Ksatria Besan memusuhi manusia dan ceroboh. Itu normal bahwa pendatang baru menentangnya. Tapi dia akan tahu bagaimana berperilaku setelah ini. Mari kita lihat pertarungan seperti apa yang akan dilakukan oleh yang baru. Manusia pintar memegang kristal dewa api di tangannya. Dengan begitu, dia bisa mengintimidasi Besan. Jika kristal itu membunuh manusia, Besan akan mati bersamanya. Orang-orang kuat di sekitar mereka semua menonton dari jauh. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar, dan beberapa dari mereka adalah ksatria alam semesta. Di puncak gunung, Luo Feng menyeka bibirnya dan menatap ksatria alam semesta dari ras barbar. Mengesankan, kata Besan Knight dan memandang Luo Feng dari atas. Dia kesal tetapi, pada saat yang sama, tertarik. Dia belum pernah bertemu dengan seorang kaisar manusia yang berani menghadapinya secara langsung dalam waktu yang lama. Manusia, apakah kamu tahu bahwa aku adalah ksatria alam semesta? Ya, kata Luo Feng, menatapnya. Tapi jadi apa? Tidakkah menurutmu kau harus menghormatiku? Kata ksatria Besan. Mengapa yang lemah harus menghormati yang kuat? Luo Feng menjawab. Karena yang lemah takut yang kuat akan membunuh mereka, dan mereka mengagumi kekuatan yang kuat. Rupanya, aku tidak mengagumimu sama sekali. Aku tidak perlu takut padamu di dalam danau aurora 5 warna. Jadi, katakan padaku, mengapa aku harus menghormatimu? Satria Besan tertawa terbahak-bahak yang bergema di antara pegunungan. Yang lebih kuat berbalik untuk menonton. Memang, kamu tidak perlu takut padaku di sini. Besan Knight melengkungkan bibirnya dan menambahkan, tapi, manusia, kamu juga harus tahu bahwa kamu tidak akan tinggal di sini selamanya. Aku telah melihatmu, dan sekarang aku tahu aromamu. Kamu tahu apa yang bisa terjadi jika aku menemukanmu. Di luar, tidakkah menurutmu apa yang kamu lakukan itu bodoh? Luo Feng menatap ksatria Besan. Lupakan saja, kata Tosat Rain, berkomunikasi dengan Luo Feng secara telepati. Jangan main-main dengan ksatria alam semesta. Ksatria alam semesta telah terbiasa dihormati sepanjang waktu, dan kita tidak setara dengan mereka. Ksatria Besan memang keluar dari barisan kali ini, tapi yang bisa kita lakukan hanyalah menanggungnya. Tidak baik bagi kita untuk bermusuhan dengan ksatria alam semesta. Terima kasih, Tosat Rain, jawab Luo Feng. Luo Feng tidak takut sama sekali saat dia melihat Besan Knight. Master of Sky Wolf yang perkasa telah menyebarkan berita tentang Blade River Emperor, dan ada banyak makhluk di alam semesta yang mencoba membunuhnya. Hadiah dari balapan puncak sudah menggoda untuk sejumlah besar ksatria alam semesta, mungkin beberapa penguasa alam semesta. Itulah mengapa Luo Feng memilih untuk bersembunyi di sini. Beberapa ras papan atas mencoba membunuhku, kata Luo Feng. Kenapa aku harus mentolerirmu? Selain itu, kamu hanya seorang ksatria biasa, dan ketika aku menjadi abadi, tubuh binatang bertanduk emasku ribuan kali lebih kuat dari manusia, dan itu bisa memakai armor kekuatan. Luo Feng tidak ingin menderita karena ini. Karena berita tentang Kaisar Sungai Blade diketahui seluruh alam semesta, dan karena Kaisar Jujue sudah mengenalinya, identitasnya tidak akan lama menjadi rahasia di tanah warisan. Jadi, mengapa dia harus menanggung ini? Dibandingkan dengan tatapan tajam dari balapan puncak, Ksatria Besan ini bukanlah apa-apa. Luo Feng mengangguk. Kamu benar, aku akan membuat musuh seorang ksatria alam semesta jika aku salah, dan itu mungkin bodoh. Namun, aku sudah melakukan kesalahan padamu. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan? Besan Knight bingung, karena dia belum pernah menemukan orang seperti ini sebelumnya. Menarik. Besan, kamu akhirnya menemukan segelintir terdengar suara gemuruh dari seorang ksatria ras barbar dari gunung yang jauh.
Pendatang baru manusia itu bahkan tidak peduli padamu, kata yang lain. Suara ketiga menambahkan, bunuh dia dan bangun reputasimu. Tiga ksatria alam semesta tertawa, dan suara mereka bergema di langit. Adapun kaisar yang menonton, mereka saling berbisik. Tosatrein memegangi kepalanya, bersembunyi jauh. Ya Tuhan, manusia itu sudah gila. Kadang-kadang akan ada beberapa pendatang baru yang keras kepala. Namun, mereka biasanya akan langsung mengakui kekalahan. Kali ini, sebaliknya, pendatang baru itu terlalu ceroboh. Tak satu pun dari kaisar dapat mengidentifikasi Luo Feng, tetapi mereka semua mengira manusia itu bodoh. Ksatria Beisan mendengar tawa dari ksatria lain, dan wajahnya menjadi gelap. Mereka, sebagai ksatria alam semesta, akan lebih peduli tentang penampilan mereka. Ada banyak ksatria alam semesta di dalam sekolah dewa leluhur, dan mereka dibagi menurut aliansi yang berbeda. Misalnya, ksatria alam semesta manusia adalah satu kelompok, dan ksatria alam semesta dari aliansi 9 kota akan membentuk kelompok lain. Saat ini, para ksatria alam semesta dari kelompok lain menertawakannya. Beisan Knight menatap Luo Feng dengan dingin dan mengepung Luo Feng dengan kekuatan agresif. Luo Feng memperlakukan kekuatan itu seperti angin sepoi-sepoi. Cukup berani, kata ksatria Beisan. Aku selalu membenci manusia, dan aku semakin membencimu setelah apa yang terjadi di sini. Sekarang, kamu akan berlutut dan menghancurkan setengah dari tubuh dewamu, dan aku akan berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Luo Feng melirik ksatria Beisan. Kamu ingin aku menghancurkan setengah dari tubuhku yang saleh dan berlutut untuk meminta maaf? Kamu sangat penyayang. Bagaimana jika aku tidak mematuhimu? Maukah kamu membunuhku di luar jika kamu punya kesempatan? Aku sangat takut. Luo Feng menatapnya dengan masam. Aku sangat takut. Aku akan mengingat ini jika aku takut, dan aku akan membalas dendam. Kamu dari klan Fang Chui kan? Beisan Knight menjadi semakin bermusuhan, dan Tosatrein sudah ketakutan setengah mati. Minta maaf saja, desak 1000 hujan. Hanya. Beisan Knight berkata dengan suara rendah, manusia, aku mengagumi keberanianmu. Ingat, aku Beisan Knight. Bersembunyi di danau Aurora 5 warna selama kamu bisa. Luo Feng mencibir. Dia punya alasan untuk begitu menghina. Jika Beisan Knight tahu bahwa dia adalah kaisar Sungai Blade, dia tidak akan berani menyentuhnya. Klan Fang Chui bisa menangani kemarahan dari umat manusia, yang sangat menghargai bakat super. Jika dia melakukannya, seluruh klan akan menderita karena dia, dan dengan demikian, hanya kekuatan yang setara dengan aliansi Hong yang berani menyakiti Luo Feng. Di puncak gunung, baik Ksatria Beisan maupun Luo Feng tidak menundukkan kepala mereka. Itu tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Beisan Knight bersenandung dan bersiap untuk terbang. Beisan, terdengar suara. Sosok seputih salju muncul di samping gunung, dan sosok itu setinggi 10 kaki. Seluruh tubuhnya membeku seperti es batu, dan ada banyak pecahan es lainnya di dalamnya. Dia tampak seperti manusia dan mengenakan baju besi es. Dia tampaknya lebih kuat dari Beisan Knight. Kaisar Zuchong, wajah Beisan Knight menjadi gelap. Beisan, kata pria lapis baja es itu sambil menyeringai. Aku tahu kamu tidak akur dengan manusia, tetapi dia baru saja tiba. Apakah kamu benar-benar harus begitu kejam padanya? Aku di sini hanya untuk memberitahumu agar bersikap lunak pada kaisar. Luo Feng terpesona. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatap pria lapis baja es itu. Seorang kaisar, pria lapis baja es di depannya adalah seorang kaisar? 1000 hujan, siapa dia? Luo Feng bertanya pada Tosatrein. Tosatrein tidak siap untuk pertanyaan Luo Feng. Tapi kemudian dia menjawab, itu Kaisar Zuchong, salah satu dari 3 kaisar di Pulau Bauhinia. Rumor mengatakan bahwa dia adalah makhluk unik di alam semesta, dan tubuh aslinya lebih dari 40.000 mil. Konstitusinya 5.000 kali lebih kuat dari kita sebagai hanya seorang kaisar dan lebih kuat daripada banyak ksatria alam semesta biasa. Selain itu, tekniknya luar biasa. Dia mendapat 2 harta tak ternilai dari sekolah dewa leluhur, yang secara khusus melatihnya. Ksatria alam semesta biasa bukanlah lawannya. Luo Feng berkedip dan menatap Kaisar Zuchong di depannya. Bentuk kehidupan yang unik, pikir Luo Feng. Tingginya lebih dari 40.000 mil? 5.000 kali? Unik. Luo Feng merasa sulit untuk percaya bahwa bentuk kehidupan yang unik akan muncul begitu saja di depannya. Dia hanya tahu 2 kehidupan unik sebelumnya,
salah satunya adalah Dewa Binatang yang jatuh, yang dilahirkan untuk menjadi Master Semesta. Dan yang lainnya adalah Guru Tamu Duduk Gunung, yang merupakan salah satu yang terkuat di seluruh alam semesta. Luo Feng menganggap kehidupan yang unik sangat kuat. Bentuk kehidupan unik pada tingkat abadi, salah satu dari 3 pewaris teratas di pulau itu, Luo Feng bersukacita di dalam hatinya. Kedengarannya benar, karena semua bakat alam semesta ada di Pulau Bauhinia. Guruku Kaisar Truyan hampir tidak bisa masuk. 3 besar, seberapa kuat itu? Luo Feng tidak sombong lagi. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong jika dibandingkan dengan Kaisar Zuchong. Bentuk kehidupan yang unik, pikir Luo Feng. Betul sekali, bentuk kehidupan khusus. Dewa Binatang Penjaga memberitahuku bahwa wilayah rahasia sekolah Dewa Leluhur memiliki makhluk paling istimewa dari seluruh alam semesta. Mungkin saya dapat menemukan kesempatan untuk mengkonfirmasi tubuh ketiga saya, yang sangat penting untuk masa depan saya. Saya tidak perlu menemukan yang terkuat, tetapi saya perlu menemukan yang paling cocok untuk saya. Tosat Rain tidak bisa tidak memuji Kaisar sementara Luo Feng memikirkan tubuh ketiganya. Kami adalah kaisar seperti Kaisar Zuchong, tapi lihat jarak antara kami dan dia. Konstitusi kami sudah 5.000 kali lebih lemah darinya, dan itu adalah celah yang lebih besar daripada antara ksatria alam semesta dan kami. Rumor mengatakan bahwa Blade River Kaisar dapat membunuh seorang kaisar abadi hanya sebagai penguasa sektor, dan Kaisar Zuchong ini dapat membunuh seorang ksatria alam semesta biasa hanya sebagai seorang kaisar. Tidak heran sekolah Dewa Leluhur memperlakukannya sebagai bentuk kehidupan khusus. Jauhi ini, Kaisar Zuchong, kata ksatria Besan dengan suara rendah. Oh, Kaisar Zuchong memperbesar tubuhnya hingga seukuran ksatria Besan. Dia menatap Besan dan berkata, pertama-tama, saya seorang kaisar abadi, dan pendatang baru ini adalah manusia. Anda tahu bahwa manusia adalah saudara laki-laki saya. Katakan mengapa saya harus menghindari ini. Tetapi ketika ksatria Besan mencoba mengatakan sesuatu, Kaisar Zuchong melanjutkan, ksatria memang memiliki status yang lebih tinggi daripada kaisar, dan itulah sebabnya kaisar akan menghindari para ksatria jika mereka melihat para ksatria dari jauh. Namun, Anda sangat agresif. Besan, bisakah kamu benar-benar menyalahkannya karena melawan? Kamu berada di dalam Danau Aurora 5 warna, dan pembunuhan dilarang di sini. Kamu mencoba memaksa manusia untuk membakar tubuh dewanya? Kaisar Besan terbang seperti seberkas cahaya. Kaisar Zuchong kembali ke sosok setinggi 10 kaki setelah melihat ini. Manusia, kata Kaisar Zuchong dan menatap Luo Feng. Terima kasih, Kaisar Zuchong, kata Luo Feng dan tersenyum. Aku tidak banyak membantumu, kata Kaisar Zuchong. Aku bisa menghentikannya jika aku tahu lebih cepat, tapi sekarang, Besan Knight mungkin menyimpan dendam padamu. Hati-hati, oke, Luo Feng mengangguk. Kaisar Zuchong sedikit terkejut. Dia tidak peduli dibenci, dia tidak tahu berapa banyak musuh yang dimiliki Luo Feng. Kamu bisa datang menemukanku di dunia kemuliaan, Kaisar Zuchong memberitahu Luo Feng, setelah itu dia terbang. Tosat Rain tidak terbang ke Luo Feng sampai Kaisar Zuchong pergi. Tosat Rain mendarat di gunung dan menghela nafas. Tolong jangan salahkan saya, karena saya benar-benar tidak ingin main-main dengan ksatria alam semesta itu, katanya. Dia keluar dari barisan kali ini. Aku akan menghindarinya ketika dia memukulku. Sepertinya dia mencoba pamer. Aku tidak menyalahkanmu. Luo Feng tersenyum. Di kejauhan, makhluk-makhluk bergosip konfrontasi antara Kaisar Zuchong dan ksatria Besan menarik puluhan ribu makhluk kuat, yang luar biasa mengingat ukuran tanah harta karun. Luo Feng mendengar apa yang dikatakan dan tersenyum. Tidak ada yang terlalu memikirkan saya, katanya. Bisakah Anda menyalahkan mereka karena berpikir bahwa Anda bodoh, kata Seribu Hujan. Berapa banyak kaisar yang memiliki nyali untuk menghadapi ksatria alam semesta? Untuk ras biasa, bahkan yang teratas seperti binatang luar angkasa, hanya memiliki gen 10 kali lebih kuat daripada yang biasa. Dan meskipun kami adalah talenta tak tertandingi dari klan kami sendiri, kami masih kaisar, kita tidak akan berani bertarung dengan ksatria alam semesta. Hanya makhluk istimewa yang paling luar biasa yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukan itu. Hanya ada beberapa makhluk khusus tingkat kaisar di antara ahli waris. Kita harus berhati-hati, kata Tosat Rain. Kita akan berada dalam masalah jika seorang ksatria alam semesta menyimpan kebencian terhadap kita. Oke, Luo Feng sedang mendengarkan diskusi dari jauh.
Aku akan pergi memeriksa tempat lain. Haha, aku tahu kamu tidak tahan dengan semua gosip, kata Tosat Rain. Aku ikut denganmu. Sou. Luo Feng dan Tosat Rain terbang seperti dua kilatan cahaya. Puluhan ribu orang kuat sedang membicarakan apa yang terjadi dalam kelompok-kelompok kecil. Betapa perkasa Zhu Chong Emperor? Beisan Knight tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ksatria Beisan hanya berada di warisan tingkat keempat, dan konstitusinya tidak seberapa dibandingkan dengan Kaisar Zhu Chong, yang tubuh salehnya 5.000 kali lebih kuat dari kaisar biasa. Selain itu, Kaisar Zhu Chong memiliki dua harta yang tak ternilai. Bagaimana menurutmu, Ksatria Beisan dapat melakukannya? Dia bijaksana untuk tidak main-main dengan Kaisar Zhu Chong, yang telah membunuh ksatria alam semesta dan mengalahkan 3 ksatria alam semesta sebelumnya. Betapa luar biasa. Yah, dia 5.000 kali lebih kuat daripada kaisar biasa. Tidak ada perbandingannya. Ksatria Beisan dipermalukan kali ini. Betapa malangnya dia bertemu dengan pendatang baru yang bodoh dan ditekan oleh Kaisar Zhu Chong pada saat yang sama. Beberapa ksatria alam semesta sedang menyombongkan diri. Beisan yang tidak beruntung. Meskipun Beisan agresif, itu bukan masalah besar. Siapa yang mengharapkan manusia menolak untuk mundur? Pendatang baru manusia itu agak bodoh. Lihat, dia sekarang telah membuat musuh seorang ksatria alam semesta. Kamu seharusnya mundur ketika kamu lemah. Setelah Luo Feng dan Tosat Rain terbang ratusan ribu mil, mereka dihentikan oleh 3 kaisar. Luo Feng menatap 3 kaisar di depannya. Salah satu yang tampak seperti kumbang menatap Luo Feng dengan mata majemuknya. Manusia, apakah kamu Kaisar Sungai Blade? Katanya dengan suara serak. Luo Feng bingung. Kaisar Sungai Pedang? Tosat River berkata, berbalik untuk menatap Luo Feng dengan terkejut. Berhenti menutupinya, manusia, kata Kaisar Kumbang, percaya diri dan bersemangat. Berdasarkan informasi saya, tidak ada satupun kaisar dari ras manusia yang cocok dengan Anda, kecuali Kaisar Sungai Blade yang misterius. Kaisar Sungai Blade, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Betapa mendebarkannya akhirnya melihat Anda. Beisan Knight cukup bodoh untuk mengacaukanmu. Ras robot dan ras iblis telah merilis hadiah untuk memburumu, dan ada banyak orang kuat yang mencoba membunuhmu. Namun, mereka semua sangat berhati-hati, karena mereka semua tahu sumber daya yang telah disediakan umat manusia untuk melindungi Anda. Luo Feng mengerutkan kening. Luo Feng terbang, diikuti oleh Tosat Rain. Kaisar Sungai Blade! Kaisar Sungai Blade! Teriak Kumbang, dan suaranya menyebar kemana-mana. Kaisar Sungai Pedang, yang lain menjawab. Kaisar Sungai Blade yang mana? Itu, tentu saja, bakat paling tak terbayangkan dari ras manusia. Blade River Emperor, di mana dia? Itu manusia, kata Kumbang. Orang yang menghadapi ksatria Beisan di gunung. Aku baru saja merenungkan identitasnya. Ada informasi rinci tentang aliansi 9 domain, dan manusia yang datang ke sini dengan token adalah bakat yang paling luar biasa. Seharusnya begitu. Cukup mudah untuk menemukan informasinya, tapi aku tidak bisa. Sekarang aku mengerti kenapa. Itu Kaisar Sungai Blade. Mereka bilang Kaisar Sungai Blade menggunakan metode Dewa Binatang untuk melawan Kaisar Haiti. Itu pasti dia. Pendatang baru manusia adalah Blade River Emperor. Orang-orang kuat yang baru saja bergosip secara acak tiba-tiba menjadi serius. Kaisar Jujue berbicara dengan teman-temannya, yang tidak bisa menahan kagum. Dia Blade River Emperor, kecuali ada bakat super lain, dan hampir tidak mungkin ada 2 bakat super. Kemungkinan dia menjadi Blade River Emperor lebih dari 99,1%. Itu sebenarnya adalah Kaisar Sungai Blade. Dan dia datang ke sini hanya sebagai penguasa sektor. Menakjubkan. Dia bahkan tidak sujud di depan ksatria alam semesta. Seberapa arogan itu? Apakah menurutmu mungkin untuk bakat tak tertandingi seperti itu untuk tidak menjadi arogan? Dia mampu membunuh seorang kaisar sebagai penguasa sektor, dan dia hanya manusia. Kita semua tahu manusia bukanlah makhluk istimewa. Makhluk tertinggi dari ras manusia harus memperlakukannya sebagai salah satu dari jenisnya. Ras iblis, ras robot, dan ras cacing semua ingin membunuhnya. Tidak heran dia tidak peduli tentang Beisan Knight. Siapa dia dibandingkan dengan ras iblis, ras otomat, dan ras cacing? Luar biasa. Dia Kaisar Sungai Blade. Berita bahwa Kaisar Sungai Blade telah datang ke Tanah Harta Karun dan menghadapi ksatria Beisan menyebar seperti api.
Semua orang kuat dari ras barbar tahu tentang Blade River Emperor, dan bahkan ada beberapa dari mereka yang tidak peduli dengan keadaan luar tetapi mendengar berita dari teman-teman mereka. Mereka semua kagum. Dia bisa membunuh seorang kaisar sebagai penguasa sektor? Lalu bisakah dia membunuh seorang satria alam semesta ketika dia menjadi seorang kaisar? Dan dia bukan bentuk kehidupan khusus, melainkan manusia? Dia bukan makhluk istimewa, tapi dia sekuat makhluk itu. Ini adalah bagaimana Blade River Emperor mengumpulkan ketenaran seperti itu dan mengapa ras cacing, ras iblis, dan ras robot ingin membunuh Luo Feng.